Jadi kebetulan dapat kepala daerah yang bukan visioner, mati dia. Ini dana kita udah dipotong. Zaman saya beli pesawat 4, Pak. Iya, saya beli pesawat 4, Boeing 737 seri 304, mereka naik gratis, Pak. Sekolah gratis, berobat gratis, bisa. Orang mati juga naik gratis. Jadi izin selamat sore Bapak Sore. John Rubah. Shalom, salam sejahtera. Ini kami datang sebagai generasi yang ingin belajar. Jadi kami datang sebagai generasi yang ingin belajar supaya lebih bijaksana dalam menata pembangunan ke depannya. Orang modern bilang ini pembangunan, tapi kan artinya macam-macam. Nah tadi saya mau tanya, Bapak izin, mau tanya kalau membangun dengan hati lalu bagaimana mestinya? Orang Papua bilang bangun dengan hati. Kalau Anda ketemu orang yang hidupnya bersahaja, itu adalah potret dirimu. Kalau seandainya Anda bertanya, seandainya saya jadi dia, terus bagaimana gitu? Karena itulah yang coba menyelaraskan hati dengan selalu melihat. Jangan selalu kita membangun gap dengan pandangan bahwa mereka masih begini. Tetapi seandainya sebagai bagian integral dari konsep sosial kita, siapa mereka, bagaimana mereka, dan apa yang mereka harapkan. Semua manusia punya harapan sama. Tapi kenapa ada sekelompok orang yang tidak pernah sampai harapannya? Kenapa harapan itu terlalu jauh bagi mereka? Sementara yang lain bisa mewujudkan harapannya dengan begitu dekat. Dengan cara-cara yang tidak terpuji, dengan cara-cara yang tidak beradab. Sekarang siapa yang beradab? Terlalu sombong. Kesombongan itulah yang membuat mereka tidak mampu melihat dirinya. Karena ada pepatah yang mengingatkan kita, Anda boleh mengalahkan musuh sejagat, tapi selama Anda belum mengalahkan diri sendiri, selama Anda boleh mendidik diri sendiri, selama Anda belum membentuk diri sendiri, jangan Anda bilang Anda itu hebat. Itu pandangan Pak Bupati, ya. Itu dihayati dari ajaran yang seperti apa? Saya lahir dalam sebuah kandungan seorang wanita sederhana di sebuah kampung. Karena selama saya bertindak lain, tidak menghayati bahwa Anda dititip Tuhan lewat rahim seorang wanita yang sederhana, Anda harus selalu tahu dari mana Anda berasal. Dari mana Anda bermula. Ya, itu yang mereka bilang itu kacang lupa kulit. Ya. Saya mau cari perumpamaan yang lain ya. Apa ya? Itu udah final itu. Ya. Paripurna. Kacang lupa kulit. Ya. Kalau bawang lupa apa ya kalau bawang? Enak bawang. Nah, jadi persoalan yang tadi yang Bapak tanya tentang hati itu, kita mengalami krisis hati, penghayatan hati yang sangat krusial. Sampai kini juga. Sampai kini. Itu nggak diajarkan kan dalam sekolah ya? Nggak diajarkan. Tetapi agama dari awal kan sudah mengatakan, saya dari akidah saya Katolik. Ya. Ada dua ajaran utama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segala macam. Tapi yang kedua, ajaran yang kedua, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Makanya waktu saya diberi kepercayaan dan rakyat menganggap bahwa saya harus menjadi juru selamat di dalam prahara kehidupan. Yang saya pikir adalah jangan para pemimpin mendandani hidupnya terlebih dahulu sebelum mendandani hidup rakyat. Itu kata yang agak jarang kita dengar ya. Ya. Jangan mendandani hidup. Hidupmu terlebih dahulu sebelum mendandani hidup saudaramu, sebelum mendandani hidup rakyat. Itu Pak Bupati sampaikan ke birokrat yang lain juga. Ya, saya kasih tahu.
itu ya. Tiap kali saya ngomong itu. Apa Anda harus tahu, Anda mulai dengan bertanya dirimu, siapa Anda, untuk apa Anda, dan untuk apa yang Anda harus lakukan sebagai pejabat publik. Anda tidak datang untuk membangun sebuah kemegahan lalu dapat membangun sebuah tambahan riwayat hidup, pernah jadi bupati, pernah jadi gubernur, pernah jadi presiden, pernah jadi apa saja. Riwayat hidupmu tidak terlalu penting, tetapi apa yang Anda sumbangkan dengan riwayat hidupmu supaya bangsamu itu memiliki sejarah yang tidak pernah terhapus dan tidak usai oleh zaman. Nah, kalau kita bergeser sedikit nih dengan menyinggung itu artinya membahas ya perkembangan pembangunan Merauke yang luar biasa ya, dengan perkembangan menjadi ibu kota dan kawasan Papua Selatan sendiri ya sebagai provinsi. Kan banyak harapan ya berarti ya. Ya, Dulu kabupaten, dulu ibu kota kecamatan, sekarang jadi kabupaten jadi provinsi. Bagaimana kita menata harapan itu supaya jangan terlalu jauh, tapi juga kita optimis. Ini mohon maaf pertanyaannya terlalu abstrak ya. ada sebuah pertanyaan yang awal. Ketika masyarakat menganggap bahwa gubernur, bupati, wali kota itu adalah juru selamat, harapan itu boleh salah dan boleh juga benar gitu. Ya, karena ketika bicara soal siapa yang mau jadi gubernur, sudah ada amanat di dalam Undang-Undang Pasal 18 ayat 4. Gubernur, bupati, wali kota, masing-masing sebagai kepala daerah, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Rocky Gerung persoalkan tentang pasal bab 1 pasal 1 ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ya. Nah, yang mereka laksanakan kedaulatannya atau mereka laksanakan amanat dari keterwakilan gitu. Bagaimana kita bisa membedakan antara kedaulatan dan keterwakilan? Sebagai wakil rakyat atau wakil kedaulatan? Sampai sekarang saya belum ketemukan dalam undang-undang itu. Dia absah, tetapi dia belum tentu membawa kepentingan. Karena apa? NKRI yang benar itu di mana sekarang? Jadi karena pertanyaan terlalu sulit buat saya jawab ya. Tapi nanti saya yang jawab. Tadi saya udah mau melompat aja untuk menghindar tadi. Karena saya udah tertekun Karena mau jawab apa? gimana. Yang NKRI dulu yang namanya negara yang diperjuangkan, kata Romo Mangun, diperjuangkan oleh anak-anak lulusan SMA. Ya, Romo Mangun itu kan ya guru saya lah. Sebagai seorang pastor di Kalimantan Condet. Sode. Ya, saya kan pernah ketemu dia juga gitu. Ya, gitu. Ya. Ada ciri tradisi itu ketika ada dua sahabat perempuan dari situ, mereka di Jogja saja sebenarnya makan buah apa itu. Mereka dua pergi sekolah dan segala macam, satu jadi kepala sekolah, satu tidak tahu. Ada kisah dari dua wanita desa. Yang satu, saya terkenang kepada Pesan Romo itu. Ya. Jadi untuk jadi pemimpin sekarang syarat pendidikan jadi yang terutama dan yang utama. Lalu dibawalah ke MK. Itulah kasus Gibran dengan segala macam gitu, sehingga ijazah menjadi terutama. Kembali lagi, apa hati yang lebih terutama daripada ijazah? Hati. Ijazah tidak penting. Orang di hutan-hutan sana tidak berijazah, tapi hatinya sangat mulia. Kan kita mau belajar dari situ.
Mohon maaf ini untuk saudara-saudara yang berakidah lain. Saya tanya, Yesus itu tamatan apa? Dia masuk SD di mana? Seperti Barack Obama ditanya, Barack Obama sekolah di Menteng, lalu dia sekolah di mana? Terus Yesus Kristus sekolah di SD mana di Yahudi sana? Lalu dia tamatan universitas mana? Sekolah alam. Saya pinjamlah itu sama walau-alam. Makanya saya waktu teman mereka tanya waktu Pak Prabowo kasih pengarahan kepada para dosen dari semua fakultas di Hotel Sahid. Ada yang nyeletuk tanya saya, Bapak dari universitas mana? Terus saya jawab, saya dari Universitas Alam Semesta. Universitas Alam Semesta? Oh ada, wah itu Tuhan Allah yang dirikan. Dosen saya itu matahari, dosen saya itu tanah, dosen saya itu air, dosen saya itu anjing, dosen saya itu... Saya belajar dari mereka tentang sekolah kehidupan. Nah, sekarang kan ada rencana mau dirikan sekolah rakyat. Saya tamatan sekolah rakyat. Terus masih bikin itu lagi. Kalau saya mau dirikan saya punya sekolah itu sekolah kehidupan. Mengajar mereka bagaimana bikin ikan asin. Ini saya sudah beli. Ya, itu bagaimana cara menempa hati ya? Ya, saya itu datang dari panggilan hati. Panggilan hati. Anda tertarik karena di situ Anda akan jadi bos yang bisa mengelola, atau Anda terpanggil karena ada saudara lain yang hatinya harus disuburkan. Sehingga ada kalimat terakhir, kita maju, bertumbuh, dan berkembang bersama secara setara di Indonesia Raya. Menjadi bagian yang tumbuh bersama. Ya, kita maju, bertumbuh, dan berkembang bersama secara setara. Sekarang kesetaraan sudah terjadi. Berapa orang yang tidak setara dalam statistik? Ada enggak statistik itu? Ya, itu belum ada ukuran. Belum ada ukuran. Kesenjangan ekonomi, kesenjangan pendidikan. Ya. Nah, jadi dari perjalanan... Jangan sampai saya punya jawaban ini bikin bingung Bapak nih, mau tanya yang mana lagi nih. Makanya saya lompat. Ya, Bapak terus harus menghindar terus. Ya, saya cari jalan. Tidak apa-apa, Bapak bisa nyambung lah. Jadi dalam masa kepemimpinan Pak Bupati, apa yang waktu itu betul-betul menjadi bukan kesuksesan ya, tapi misi yang utama waktu itu? Pertama, saya ingin membahagiakan orang-orang sederhana yang telah membesarkan kita dengan doa dan cinta. Bukan sekedar suara, kasih suara. Tidak ada uang. Tapi doa dan cinta mereka itu. Waktu saya jadi bupati, dua-dua sudah tidak ada karena bapak dan mama saya pergi satu hari 2 orang itu. Jadi kalau waktu mereka pacaran bilang sehidup semati itu hanya di dunia, moga-moga langka. Bapak dan mama saya meninggal 1 hari. Bapak meninggal jam 5 pagi, ibu nyusul jam 2 siang. Tahun berapa? Saya masih kerja di Jakarta waktu itu untuk persiapan diri pulang membangun negeri wajar Indonesia. Itu cinta sejati. Ya, itu cinta sejati. Kata teman-teman di Jawa bilang inggaro, belahan jiwa. Kalau belahan jiwa yang lain sudah pergi, ya dia ikut jiwanya supaya satu di alam baka. Jadi ada alasan kenapa saya tanya tadi ya, karena kita ingin belajar dari inspirasi. Bukan soal ukuran kemajuan, ukuran kepemimpinan yang lainnya, tapi titik mula menjalankan tugas kepemimpinan itu dari mana? Hatinya tuh ada di mana? Itu tadi mungkin jawabannya. Ada faktor pemicu yang membuat ketika kita mulai masuk persiapan integrasi di zaman Trikora. Tapi sebelumnya ada lagi satu faktor pemicu yang membuat ada kakek yang tidak bisa bayar belasting. Pajak. Oh, bahasa Belanda, Pak. Mereka sampai beliau itu di rotan, dipukul di depan saya. Saya dibawa ayah saya untuk bayar belasting. Dulu bayarnya di Pasangrahan, Pak. Jadi Pasangrahan ada tempat untuk kantor pejabat-pejabat dari distrik datang, lalu mereka dilayani di situ, dihukum di situ apa dan segala macam lah.
Saya melihat di situ kok kakek ini dirotan hanya karena dia tidak bayar pajak. Tapi mereka tidak tahu dari mana dia bisa kumpulin duit untuk bayar pajak. Ini penting. Itulah kasus ketika teman-teman di Jawa Tengah atau Jawa Timur. Ya mereka menolak 250%, berapa persen? Di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Pati. Lo boleh taruh 250% kah, 1000%, 1.000.000%. Kamu dari mana bisa pastikan bahwa pendapatan mereka ada lebihnya untuk membayar kewajiban warga negara? Ada nggak? Kau mau kuras kemiskinan mereka? Si miskin membayar pajak untuk membuat orang lain lebih berjaya dari si miskin, sementara dia terus miskin. Kami bukan korban dari sebuah takdir, tapi dari sebuah kondisi. Bahwa ada rakyat yang sejahtera, ada untuk hibur diri dipakailah istilah prasejahtera. Ada prasejahtera dan ukuran-ukurannya dibuat, indikatornya dibuat. Moga-moga Mas tidak, belum kenal nama tuh. Bambang. Mas Bambang. Ya, jadi ada indikator, kita terjebak dengan indikator itu, lalu kita kejar indikator. Sementara realnya kita nggak sentuh. Saya potong sedikit ya. Ya. Jadi ini intermezzo ya. Jadi kalau kita lihat lingkungan rumah Pak Bupati, Pak John, ya, ini kan cermin dari sebuah kesederhanaan ya. Ya. Boleh ya, nanti kasih lihat ya. Iya. Tapi di balik itu juga bukan selalu sederhana, tapi produktif. Ya. Karena produktif dalam arti Dari tempat yang sederhana, kita berpikir besar. Thinking out of the box. Ya. produktif. Ya, Produktif. karena persoalan ini 250 juta ini termasuk tipe yang produktif atau apa gitu. Kreatif nggak? Inovatif nggak? Kita udah belajar seluruh teori. Saya udah sekolah dari kampung saya. Sekolah di Akademi Pemerintahan Dalam Negeri, Institut Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri. Saya dapat kesempatan ambil MAP di Jogja gitu. Tapi saya tidak ambil titelnya, saya hanya minta pamit saja. Saya nggak datang sekolah bukan untuk titel, saya datang untuk dapat ilmunya saja. Pak, titelnya itu milik Bapak aja, saya bilang. Jadi persoalan kita itu adalah kita sudah belajar dari para nabi kita gitu. Sebelum para nabi, ada guru diam yang sedang memberikan kita pelajaran yang namanya alam. Alam ini kan tidak pernah seleksi seperti kita selalu seleksi masuk sekolah universitas. Sekolah ini didirikan untuk memintarkan orang bodoh. Tapi masih ada lagi dibuat seleksi. Kalau semua kita udah pintar dari rahim ibu, ngapain ada sekolah, ngapain ada universitas? Wajib bangsa ini harus sekolahkan tanpa reservasi. Sekolahkan semua. Saya pernah bawa anak-anak kita dari sini untuk sekolah APD Jatinangor. 65 orang saya bawa, sekjennya waktu itu ibu dari. Saya udah bawa uang, Pak. Uang bukan untuk nyogok, bangun barak mereka, karena jawabannya nanti pasti, waduh ini daya tampungnya kurang, Pak. Karena saya bekas dibentuk di Jakarta, jawaban begitu kan saya sering di Jakarta. Saya 14 tahun di Jakarta belajar segala kelebihan dan kekurangannya. Dalam kekurangan saya tidak persoalkan, saya bawa pulang kelebihan saja untuk saya transfer di kampung saya. Saya bawa, Bu, ini ada anak-anak Indonesia yang masih bodoh, tolong dipintarkan. itu Siti Nurbaya Bukan sebelumnya. Oh, iya. Itu masih kakak iparnya Seknet, orang Batak itu. Tapi itu cukup baik lah.
Saya bilang, bodohnya orang Papua itu adalah bodohnya Indonesia. Jadi tolong dipintarin. Ini 65 ini masukkan aja. Kan Ibu baca Undang-Undang 45. Pendidikan untuk semua. Yang harus kita seleksi itu adalah sekolah untuk mencetak malaikat. Orang bodoh kan yang harus diselesaikan supaya jangan Indonesia tambah banyak orang bodoh. Itu yang menjadi prioritas Pak saya titip untuk UI. Ya. Orang bodoh mulai dari perbatasan sini timur ini perbatasan ke Aceh Nanggrosalam dan dari Miangas ke Rote. Itu tolong dicerdaskan supaya bangsa ini wilayah kedaulatan ini penuh dengan orang-orang hebat. Bagaimana ada seleksi? Polisi seleksi, TNI seleksi, semua. Sekarang mulai masuk ke pemerintahan dinasti. Yang besok kuasai itu struktur di pertahanan keamanan itu semua anak jenderal. Moga-moga sekolah swasta tidak. Saya harap itu. Makanya kan sekarang saya mulai dengan bikin sekolah kehidupan. Saya sudah bangun. Sudah mulai bangun. Lalu saya mau bikin petak-petak semua. Ini saya siapkan semua praktek. Pisau saya beli di Glodok. Garam saya udah beli 50 kilo. 50 sak. Semua saya mau latih mereka di sini. Sekolah kehidupan namanya. Sekolah kehidupan. Berapa lama itu programnya? Sekolah kehidupan itu lebih banyak kepada praktek mengajarkan mereka bagaimana mereka mata rantai ketergantungan itu harus kita putus. Dan mereka menjadi masyarakat otonom yang mampu mengurangi beban negara gitu. Kita mau tolong negara jangan sampai dibebani. Kalau negara dibebani dengan kondisi keuangan negara seperti ini, bikin rasionalisasi habis itu nanti APBD tahun depan dipotong lagi. Terus apa yang terjadi? Kebetulan dapat kepala daerah yang bukan visioner, mati dia. Ini dana kita udah dipotong. Zaman saya beli pesawat 4, Pak. Iya. Saya beli pesawat 4. Boeing 737 seri 304, mereka naik gratis, Pak. Sekolah gratis, berobat gratis, bisa. Orang mati juga naik gratis. Seluruh Indonesia. Mau minta ke Medan kah, mau minta kemana, saya kasih tiket aja gratis, saya sudah. Nanti Pemda yang bayar. Kamu punya uang ada di dalam. Jadi bupati itu hanya seorang kepala gudang yang sedang menyimpan barang atau harta rakyat. Itu prinsip saya dulu. Dan itu jumlahnya ribuan mungkin yang sudah diberikan fasilitas yang baik begitu. Nanti Bapak tanya aja sama mereka. Kalau saya jawab ya saya bisa menyombongkan diri saya sendiri. Sebaiknya pihak lain yang ditanya bagaimana Bupati Modolo itu si YGG. Merakyat. Mobil di mana mereka itu saya angkut dari mana-mana, takut dan segala macam, muat. Ini mobilmu yang kamu kasih kepada saya untuk saya layani kamu, bukan mobil saya. Ini off the record dulu ya. Jadi dulu kita warga umum masyarakat melihat Pak John itu gagah ya. Tidak pernah dalam sejarah ada satu bupati yang memberi fasilitas seperti itu. Pesawat dan lain-lain. Itu apakah suatu hal yang membekas dalam hati Pak John? Mengambil langkah yang tidak pernah orang pikir. Dulu waktu saya di pedalaman, orang-orang sini selalu digeser oleh orang berduit. Mereka udah mendaftar untuk naik pesawat dari pedalaman ke sini, mereka digeser terus. Daripada mereka menjadi korban dari yang begitu, saya belikan pesawat dan mereka gratis. Begitu ada orang yang